Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang mengelola lingkungan global yang akan dipresentasikan oleh kami dari batch 2, kelompok 2 dari C6 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Hidayat dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211143. Saya akan mempresentasikan materi pengetahuan manajemen yang berjudul Paradigma Ekonomi Terkini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Paradigma ekonomi terkini: pengetahuan, digitalisasi, virtualisasi, molekulisasi, integrasi, disintermediasi, konvergensi, inovasi, persemptian, kesegaran, globalisasi, dan perpecahan. Lingkungan global. Globalisasi membuka pintu gerbang menuju modernisasi dalam segala hal kehidupan, termasuk dalam lingkup perusahaan, khususnya manajemen. Globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Lingkungan global. Namun untuk memasuki pasar global diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Seorang manajer harus mampu melihat kondisi dan mengambil tanpa batas. Berpikir tentang manajemen bisnis berarti berpikir tentang bisnis internasional atau pasar global. Berpikir secara global harus mempunyai keunggulan kompetitif edge. Perusahaan yang masuk dalam pasar global biasanya mengambil keputusan yang tepat agar perusahaan yang ditanganinya dapat berhasil dalam pasar global. Telah melalui tahap sebagai berikut: tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, dan akhirnya tahap global. Sudut pandang. Sikap etnosentris merupakan keyakinan parakialistis bahwa pendekatan dan praktik kerja yang paling baik adalah yang berasal dari negara asalnya atau negara tempat kantor pusat perusahaan itu berada. Para manajer dengan sikap etnosentris yakni bahwa di berbagai negara asing tidak memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman untuk membuat keputusan bisnis terbaik seperti orang di negara asalnya. Mereka tidak mau mempercayakan keputusan penting atau teknologi kepada para karyawan asing. Sikap polisentris merupakan pandangan bahwa para manajer di negeri tuan rumah, negeri asing, tempat organisasi itu berbisnis mengetahui pendekatan dan kerja praktik terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Para manajer dengan sikap polisentris akan memandang sikap operasi asing sebagai berbeda dan sulit dimengerti. Dengan begitu, para manajer tersebut cenderung membiarkan fasilitas asing dan karyawan asing memikirkan sendiri cara mengurus segala sesuatu secara paling baik. Sikap geosentris merupakan pandangan yang berorientasi dunia yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan, pendekatan, dan orang terbaik dari seluruh dunia. Para manajer dengan sikap jenis itu yakni bahwa diperlukan pandangan global di kantor pusat organisasi tersebut, di negara asal, dan di berbagai fasilitas kerja luar negeri. Yang dicari adalah pendekatan dan SDM terbaik bagi perusahaan. Manajemen global yang sukses membutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap perbedaan praktik dan adat istiadat nasional. Memahami lingkungan global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Manajemen global. Manajemen global internasional manajemen adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis lebih dari satu negara. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global bukan lagi merupakan hal yang baru, karena sudah sejak lama banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke negara lain. Manajemen global. Tugas-tugas dasar dari manajemen bisnis termasuk keuangan, produksi, dan distribusi produk dan jasa secara substantif tidak berubah saat sebuah perusahaan melakukan transaksi bisnis melampaui batas bisnis internasional. Manajemen global. Perdagangan global terbentuk dari dua kekuatan, yaitu aliansi perdagangan regional dan perjanjian yang dinegosiasikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Manajemen global ada tiga hal yang harus diperhatikan agar aliansi strategi ini berhasil, yaitu pemilihan partner, struktur aliansi, penanganan aliansi. Pemilihan partner harus jelas siapa yang akan kita ajak kerjasama, apakah partner tersebut dapat bekerja sama, mencapai tujuan strategi dan tujuan aliansinya di masa mendatang. Dan sebagai perusahaan yang akan melakukan aliansi strategi, kita harus melakukan berbagai langkah seperti mencari informasi mengenai partner dan mengumpulkan data serta mencari tahu mengenai partner tersebut.
struktur aliansi, menentukan suatu struktur hingga terjadi keadilan dalam hal pembebanan risiko dan menghindari terjadinya pemanfaatan derivator untuk kepentingan sendiri. Penanganan aliansi. Dalam hal ini dapat dilakukan pengamanan dengan teknologi atau dengan penetapan kontrak di mana terjadi persetujuan atau kesepakatan yang jelas, adil antara perusahaan dengan partnernya, dengan komitmen yang mantap agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Mengelola dalam lingkungan global. Aliansi Perdagangan Global, Uni Eropa, NAFTA, dan ASEAN. Uni Eropa gabungan 15 negara Eropa yang diciptakan sebagai entitas ekonomi dan perdagangan bersatu. Uni Eropa terdiri dari negara-negara Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Tahun 1095 bergabung Australia, Finlandia, Swedia, Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Siprus, Slovakia, dan Estonia. Bergabung tahun 2003. Motivasi pembentukan Uni Eropa supaya memungkinkan mereka mampu menegaskan kembali posisi mereka terhadap kekuatan industri Amerika Serikat dan Jepang. NAFTA, persetujuan antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menghilangkan hambatan perdagangan tercakup dalam NAFTA. Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pada tanggal 2 Agustus 1992. ASEAN, aliansi perdagangan 11 negara Asia Tenggara, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Timor Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Anggraini dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 10121145, mahasiswa dari STIE STAMI Bandung Business School. Saya dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang mengelola lingkungan global. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari mengelola lingkungan global, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Nah, apa sih Organisasi Perdagangan Dunia? Nah, Organisasi Perdagangan Dunia adalah pertumbuhan global dan perdagangan di antara negara-negara yang tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak dengan langsung, tetapi dengan rencana yang kita buat. Dan juga sistem dan mekanisme diperlukan sehingga hubungan dagang yang efektif dan efisien dapat dikembangkan, dan itu pun dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari perdagangan dunia. Salah satu mekanisme yang terpenting adalah perdagangan multilateral yang disebut Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau yang disingkat menjadi WTO. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi dan juga tujuan dari WTO sendiri. Untuk yang pertama adalah mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan. Hal ini adalah persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Kedua, sebagai forum perundingan bagi negara anggota mengenai perjanjian. Nah, hal ini itu yang telah dicapai beserta lampirannya. Jadi, perundingan dan juga perjanjian ini yang telah dicapai dalam sebuah lampiran. Dan hal ini juga termasuk putusan yang ditentukan dalam perundingan tingkat menteri. Nah, yang ketiga ada mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Kelima, menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global. Hal ini meliputi dari bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional seperti BNI atau IMF, Bank Dunia, dan juga badan-badan yang berafiliasi. Terdapat beberapa jenis dan juga perbedaan dari organisasi global. Yang pertama adalah multinational corporate, atau dapat diartikan dengan perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara, tetapi mengelola operasi itu dari basis negara lain. Seperti perusahaan ini menyelenggarakan operasi dari berbagai negara, tetapi mengelola operasi itu dari basis negara lain. Jadi bukan dari perusahaan yang menyelenggarakannya, tapi berbasis dari negara lain. Kedua adalah transnational corporate.
yaitu perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan di lebih satu negara tetapi menetralisasi manajemen di negara lokal. Jadi seperti perusahaan yang menjalankan operasi di berbagai negara, dan tetapi untuk menetralisasikan manajemen tersebut hanya dilakukan di negara lokal saja. Yang ketiga adalah organisasi tanpa batas negara, yaitu jenis organisasi global yang menghilangkan batas-batas geografi artifisial. Jadi maksud dari organisasi ini adalah setiap anggota bebas dari negara manapun, entah dari benua Afrika ataupun dari benua Australia sekalipun, karena pada dasarnya organisasi ini tidak terbatas maupun dari negara manapun, dan itu mengartikan bahwa negara lain bebas untuk memasuki organisasi tersebut. Nah, terdapat beberapa tahap untuk menjadikan sebuah organisasi menjadi sebuah global. Nah, yang pertama adalah tahap 1, tanggapan pasif, yaitu mengekspor ke luar negeri atau mengimpor dari luar negeri. Jadi seperti produk kita yang diekspor ke luar negeri ataupun kita yang menerima barang impor tersebut dari luar negeri. Lalu yang kedua adalah metode awal untuk masuk ke luar negeri secara terang-terangan. Maksudnya itu adalah memperkenalkan perwakilan asing atau melakukan perjanjian bidang pabrikan di luar negeri. Jadi seperti kita saling bertemu dengan perwakilan dari pabrik atau perusahaan yang kita temui atau yang kita ajak kerjasama. Yang ketiga adalah tahap operasi internasional yang mapan. Nah, di tahap 3 ini ada berbagai macam tahapan, berbagai macam tingkatan. Yang pertama adalah pemberian lisensi dan waralaba. Yang kedua adalah aliansi strategis. Yang ketiga adalah usaha patungan. Dan yang keempat adalah anak perusahaan LN atau luar negeri. Nah, di sini terdapat maksud-maksud dari tahapan tersebut. Nah, yang pertama adalah pemberian lisensi. Pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi pabrik. Mungkin seperti contohnya adalah menggunakan merek, teknologi, atau spesialisasi produknya. Sedangkan perlambaan pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi jasa. Dan hal itu juga meliputi seperti merek, teknologi, atau spesialisasi produk, sama halnya dengan lisensi. Namun lisensi dan juga perlambaan ini cukup berbeda karena lisensi diperlakukan kepada organisasi pabrik, sedangkan perlambaan diperlakukan kepada organisasi jasa. Nah, yang kedua adalah aliansi strategis, yaitu pendekatan untuk menjadi global dengan melibatkan kemitraan antara organisasi tertentu dengan perusahaan asing. Jadi hal ini tuh dimana keduanya berbagi sumber daya dan pengetahuan guna mengembangkan produk atau membangun fasilitas produksi. Jadi jika perusahaan ini memiliki sumber daya yang banyak, sedangkan perusahaan ini memiliki pengetahuan dan juga ilmu yang begitu banyak, mereka pun dapat bekerja sama seperti saling bertukar. Dari perusahaan ini dapat memberikan sumber dayanya kepada mereka, atau perusahaan yang satu ini memberikan ilmu dan juga pengetahuan kepada perusahaan ini agar dapat berkembang seperti itu. Lalu yang ketiga ada usaha patungan, yaitu pendekatan untuk menjadikan bisnis tertentu. Usaha patungan ini pun harus disetujui oleh dua perusahaan yang diajak bekerja sama, yang digunakan untuk membentuk organisasi yang terpisah dari independen untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Lalu yang terakhir adalah anak perusahaan luar negeri, yaitu pendekatan untuk menjadi global yang mencakup investasi langsung di negara asing dengan mencirikan fasilitas produksi atau kantor yang terpisah atau independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola lingkungan di global.
Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan hukum politik. Nah, yaitu ada beberapa faktor legal politik yang mempengaruhi bisnis internasional. Contohnya apa? Seperti resiko politik, ketidakstabilan politik, serta undang-undang dan peraturan dari negara setempat. Hal ini pun juga harus kita taati, karena dimana kita menempatkan diri kita di dalam suatu perusahaan, maka kita harus mentaatinya. Nah, yang kedua ada resiko politik. Resiko politik yaitu pengambil alihan pemerintah atas hak milik dan tindakan kekerasan terhadap hak milik sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah ketidakstabilan politik. Apa saja ketidakstabilan politik? Seperti huru-hara, revolusi gangguan sipil, dan perubahan yang sering terjadi secara tiba-tiba di pemerintahan. Lalu yang keempat adalah undang-undang dan peraturan. Seperti apa saja? Yaitu seperti pencemaran nama, perlindungan konsumen, informasi dan pemberian label, tenaga kerja, dan keselamatan serta upahnya. Lalu yang terakhir adalah yang kedua, yaitu lingkungan ekonomi. Nah, di lingkungan ekonomi ini yaitu mewakili kondisi ekonomi di negara di mana organisasi internasional beroperasi. Maka, jika ingin mengetahui kondisi dari negara tersebut, adalah kita dapat melihat lingkungan ekonominya. Misalnya, jika ekonominya itu baik, maka kondisi negaranya pun juga baik. Namun jika kondisi ekonominya buruk, maka negara tersebut sedang dalam kesulitan. Dan ada beberapa faktor yang meliputi yang mempengaruhi juga sebuah ekonomi di negara. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi, kedua infrastruktur, ketiga pasar sumber daya dan produk, 4 nilai tukar dan inflasi, 5 tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi sangat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Kriteria yang digunakan untuk mengukur adalah dari pendapatan per kapita. Dari pendapatan per kapita ini dibagi dari kategori negaranya. Dapat dilihat dari kategori negaranya. Misal jika negara ini berkembang, maka pendapatan per kapitanya itu sedikit rendah. Berbeda dengan kategori negara yang maju, di mana negara maju ini memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih besar atau lebih dari pendapatan per kapita dari negara berkembang. Lalu yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan udara, jalan raya, serta fasilitas komunikasi seperti telepon dan stasiun radio ataupun TV. Infrastruktur ini dapat kita lihat di negara Jepang, di mana negara Jepang ini memiliki teknologi dan juga fasilitas yang jauh lebih baik daripada negara lain, dan di mana Jepang memiliki kereta cepat yang dapat mencapai tujuan hanya beberapa detik saja, dan memiliki jalan raya yang sangat aman, dan juga memiliki robot yang sudah melebihi kemampuan manusia. Yang ketiga adalah pasar sumber daya dan produk. Ketika beroperasi di negara lain, para manajer harus mengevaluasi permintaan pasar untuk produk-produk mereka. Jadi, sebagai seorang manajer, kita harus mengevaluasi permintaan pasar. Apa sih yang kurang dari produk kita? Apa dan kelebihan produk kita yang kita pasarkan di pasar tersebut. 4. Nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah tingkat di mana mata uang sebuah negara dapat ditukar dengan mata uang negara lain. Jadi mata uang rupiah kita yang Indonesia bisa ditukar dengan mata uang Amerika, yaitu dolar. 5. Tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam nilai tukar dapat memberikan dampak besar terhadap profitabilitas dari operasi-operasi internasional. Jadi jika nilai tukar mata uang kita turun, maka itu dapat memberikan dampak bagi kita, bagi negara. Karena jika nilai mata uang dolar kita
nilai mata rupiah kita di dolar meningkat, maka kondisi ekonomi negara kita sedang tidak baik atau dalam kesulitan. Namun jika nilai mata uang kita di dolar terus menurun, berarti kondisi ekonomi kita dalam keadaan baik. Maka dari itu nilai tukar ataupun tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di bagian lingkungan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Budaya atau kultur sebuah negara mencakup sekelompok nilai, kepercayaan, pemahaman, dan norma-norma utama yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat atau organisasi. Hal ini yaitu meliputi seperti agama, pendidikan, ataupun bahasa dari setiap perusahaan ataupun negara yang akan kita ajak kerjasama atau kita datangi. Jadi sebagai seorang manajer ataupun yang memiliki perusahaan, kita harus saling menghormati budaya ataupun tata krama yang dimiliki oleh mereka. Sekian dan terima kasih dari saya, Silva Anggreni. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Septiani dari kelas C6 Manajemen. NPM saya 10 12 11 38. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai sosial budaya dan pengelolaan dalam lingkungan sosial. Nilai-nilai budaya sosial dan pengelolaan dalam lingkungan sosial. Nilai-nilai budaya yang ada pada perusahaan merupakan salah satu indikator apakah perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat atau tidak. Bagi sebuah perusahaan, keberadaan nilai-nilai dalam perusahaan sangatlah penting. Yang pertama, menciptakan budaya dalam perusahaan. Menciptakan budaya dalam perusahaan yang baik dan berkualitas memerlukan suatu fondasi yang kuat pada perusahaan tersebut dalam menerapkan nilai-nilai, visi dan misi, sistem organisasi dan perilaku kerja, serta gaya kepemimpinan yang efektif. Semakin kuat nilai-nilai perusahaan dalam mempengaruhi karyawan, maka akan semakin kuat juga budaya perusahaan dalam membangun fondasi budaya yang lebih kokoh. Budaya. Kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru, serta kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir, melakukan pengelolaan lintas budaya, perwujudan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari, akan membentuk pandangan hidup dan identitas budaya yang menjadi berbeda bagi suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Silang budaya untuk menjadi efektif di tingkat internasional. Para manajer pertama-tama dapat memahami dulu nilai-nilai kebudayaan dan asumsi mereka sendiri. Contohnya berikut untuk mengilustrasikan bagaimana perbedaan kebudayaan dapat menjadi penting bagi para manajer asing. Dalam suatu masyarakat yang berorientasi terhadap hubungan seperti di Asia, Arab, Amerika Latin, dan lain-lain, pemimpin harus memiliki sikap yang hangat dan pribadi yang lebih baik dari para karyawannya. Yang kedua, pembuatan keputusan. Di Amerika, para manajer menengah dapat mendiskusikan masalah dan memberikan rekomendasi kepada bos. Kemudian ada motivasi. Motivasi harus sesuai dengan intensif dalam budaya. Pengontrolan. Ketika ada masalah, para manajer di negara asing sering tidak dapat memberhentikan karyawan yang tidak bekerja dengan benar. Nilai-nilai sosial dalam lingkungan sosial budaya. Ada jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme dan kolektivisme, maskulinitas atau feminitas. Dalam lingkungan sosial budaya juga ada pula karakteristik budaya lainnya seperti bahasa, agama, sikap, organisasi sosial, dan pendidikan. Tahapan lingkungan organisasi dapat mempengaruhi manajemen, karena dalam lingkungan organisasi terdapat struktur organisasi yang setiap koordinator memiliki tugasnya masing-masing, sehingga akan memudahkan konsep manajemen dalam ekonomi. Budaya organisasi
mempengaruhi manajemen perusahaan. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena budaya organisasi dapat menentukan pencapaian organisasi, maka manajemen perlu memahami dengan benar budaya organisasi yang dianut oleh para anggotanya dan bagaimana caranya untuk diarahkan guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya mengenai nilai-nilai sosial budaya sampai pengelolaan dalam lingkungan sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa, guna mencapai tujuan perusahaan dalam mengelola lingkungan global. Hal yang paling dasar yang harus kita miliki adalah sudut pandang global yang baik. Kita juga harus selalu mengetahui berita-berita terkini tentang organisasi-organisasi global yang berpengaruh penting dalam perekonomian dunia, serta mengenal pasar global dengan sangat baik. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.